warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Safitri, kelas 11 TKI 2, absen 31. Saya di sini akan membacakan butir-butir Pancasila sila keempat. Butir pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Perilaku pelanggaran hak warga negara yang sering terjadi adalah kurangnya optimalisasi penegakan hukum, sehingga sering terjadi kasus salah tangkap orang atau perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum yang sering terjadi. Pasal 27 ayat 1 UUD Republik Indonesia tahun 1945. Si pelanggaran. Setiap orang yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang dimaksud pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau bayar uang 1 miliar. Butir 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Perilaku pelanggaran. Direktur PT Bangunan BML dilaporkan atas dugaan pemaksaan kehendak. Kasus ini bermula atas penolakan warga sekecamatan Pinelek, Minaha, Sulawesi Utara untuk pembangunan perumahan bersubsidi yang dapat mengorbankan mata air di kawasan tersebut. Pasal 37 ayat 1. Sanksi pelanggaran. Setiap orang yang memaksakan kehendak dengan menggunakan kekerasan atau cara tertentu yang menyebabkan sanksi atau korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1, huruf A, huruf I, huruf J, huruf K, atau huruf L, sehingga sanksi dan atau korban tidak memberikan kesaksiannya pada setiap tahap pemeriksaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Saya Karin Eka Hanifah, nomor absen 9. Di sini saya akan membacakan butir ketiga dari sila keempat Pancasila. Butir ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Perilaku pelanggaran, yakni korban kasus pelanggaran paksa 1998, Mugianto menyatakan para korban pelanggaran hak asasi manusia tidak diselesaikan secara bermusyawarah dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Pasal yang mengenai perilaku pelanggaran tersebut adalah Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sanksi pelanggaran. Pelanggaran atas pasal 29 ayat 1 tersebut dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda dan pencabutan izin dari rumah sakit. Saya Lahibah Reinatul Mafia dari absen 13. Di sini saya akan menjelaskan butir keempat dari sila keempat yang berbunyi musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Perilaku pelanggaran yaitu berupa keputusan lembaga hukum yang tidak sesuai asas untuk mencari mufakat, sehingga banyak masyarakat yang dirugikan, termasuk dalam pasal 29 ayat 1 UUD nomor 17. Sanksi pelanggarannya yaitu dikenakan sanksi administrasi berupa teguran. Perkenalkan, saya Maratu Sulha, absen 17. Di sini saya akan membacakan butir kelima dari sila keempat Pancasila, menghormati dan menjunjung setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Kasus pelanggaran, tidak menghargai dan melakukan kekerasan saat keputusan yang dicapai dalam hasil musyawarah. Pasal UUD yang dilanggar, Pasal 335 ayat 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP Junto UU nomor 73 tahun 1958 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sanksi pelanggaran diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 40.500.000 rupiah. Perkenalkan, nama saya Intan Najwadihan dari 11 TKI 2 absen 4. Di sini saya akan membacakan butir-butir Pancasila sila yang keempat yang berisikan dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab untuk menerima dan melaksanakan hasil. Kemudian contoh perilaku yang melanggar adalah masyarakat tidak menerima hasil kesepakatan pembayaran pajak pada setiap tahunnya.
yang akan mengakibatkan minimnya pemasukan yang diperoleh oleh negara. Kemudian, menghambat pemerintah dalam memberi pelayanan kesehatan, pendidikan, subsidi, dan dana desa. Kemudian, pasal undang-undang yang dilanggar yaitu pasal 25 ayat 9 UU KUP. Kemudian, sanksi yang didapat adalah membayar sanksi denda sebesar 50%. Saya Jian Merenese nomor absen 7. Di sini saya akan membacakan butir ke-7 dan 8 dalam Pancasila sila ke-4. Butir ke-7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Perilaku pelanggaran yakni perilaku korupsi lebih mementingkan kepuasan pribadi dan keluarga dibandingkan dengan negaranya. Pasal yang dilanggar yaitu pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 11 MPR tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sanksi pelanggaran. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Butir ke-8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nuranian luhur. Perilaku pelanggaran yakni tidak mampu mengendalikan diri dan adanya paksaan dari pihak manapun saat musyawarah. Pasal yang dilanggar yaitu ketentuan pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP Junto UU nomor 73 tahun 1958 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sanksi pelanggaran diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp4.500. Denda pada pasal di atas dilipat gandakan 1000 kali sehingga menjadi maksimal 4,5 juta. Perkenalkan, nama saya Nabila Anggraini, absen 32. Di sini saya akan membacakan butir 9 dari sila keempat. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan. Perilaku yang melanggar yaitu masyarakat melakukan aksi rasisme antar umat beragama. Tercantum pada pasal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Sanksi pelanggaran yaitu setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras, agama, dan etnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B angka 1, angka 2, atau angka 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Perkenalkan, nama saya Luciana Bella Safira, nomor absen 15. Di sini saya akan membacakan butir ke-10 dalam Pancasila keempat. Butir ke-10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Perilaku pelanggaran. Wakil pemerintah gagal menjalankan amanat. Pasal 33 UUD 1945. Sanksi pelanggaran. Pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.